Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat sore member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Selamat bergabung di program PHP ID Online Learning edisi ke-120. Hari ini bersama saya Peter JKB mendatangkan pemateri yang seorang Sri Kandi, programmer Indonesia. Beliau adalah Bu Widasari. Sudah lama sekali dia jadi member PHP Indonesia dan sudah sering banget karena mungkin teman-teman nggak pernah lihat aja eksistensinya, tapi beliau ini sudah lama banget di PHP Indonesia dan ya sudah banyak diskusi, sudah sering ngerjain project bareng, dulu sering meet up lah kita, wah pokoknya banyak. Dan beliau sampai hari ini masih ada di PHP Indonesia dan karena orang lama makanya ditodong hari ini. Isi dong sekali-sekali, tunjukin muka biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, jadi hari ini saya mendatangkan pemateri baru nih, Ibu Widasari. Dia ada di lingkungan Universitas Indonesia, jadi teman-teman nanti beliau yang akan memperkenalkan diri. Dan topik kita hari ini agak antik dan unik dari biasanya, karena saya mengambil Ibu Wida akan berbagi mengenai spreadsheet, tips dan trik untuk umum dan developer. Jadi teman-teman akan lihat ada trik-trik mungkin yang teman-teman tidak pernah tahu di lingkungan spreadsheet. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Wida. Semoga topik yang sederhana ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Selain pakai VS Code, kita juga harus mahir pakai spreadsheet. Seperti biasa format acara dimulai selama 45 presentasi atau sampai 1 jam tergantung topik. Dan kita akan masuk sesi kedua tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di Facebook. Sekarang sudah ada 18 orang. Sudah ada Om Inung yang komen, Om Misno juga sudah komen. Om Prayudi juga sudah komen. Waduh, yang hadir hari ini petinggi-petinggi semua nih. Oke, selamat bergabung semua teman-teman yang sudah hadir. Dan seperti biasa, online learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Klotos, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Terlaksana dengan baik. Sukses selalu. Tetap sehat untuk CEO dan seluruh stafnya, dan kita tetap berjuang di tengah pandemik. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi kita untuk presentasi hari ini. Waktu dan tempat saya akan serahkan ke Bu Wida. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Sore ini, kedengeran nggak? Tes. Agak kecil. Main ngomong aja nih. Halo? Yes, oke, sudah lebih jelas sih. Dah. Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Sore ini giliran saya ditodong sama Om Peter untuk ngisi PHP ID webinar saya yang korban ke 120. Enggak sih, ada yang sukarela juga ya ngisi jadi pemateri. Nah, kalau lihat materi-materi sebelumnya, saya ini nggak pengalaman nih ngisi acaranya PHP ID. Eksisnya di background aja. Nah, kalau lihat materi-materi sebelumnya, kayaknya rame ya, rusuh gitu. Maksudnya, bukan rusuh sih, advance gitu. Saya jadi yang bikin buat selingan gitu, biar nggak terlalu buat selingan kerjaan sehari-hari, tapi juga bisa berguna untuk kedepannya. Nah, katanya gara-garanya ada yang saya habis posting tentang spreadsheet, tips spreadsheet, terus ada yang nyuruh saya ngisi di PHP ID. Jadilah saya mau presentasiin ini. Sebenarnya ini spreadsheet simple nggak simple ya. Jadi
uh, ya tergantung apa namanya coveragenya orang gitu, beda-beda gitu. Saya nanya random ke teman-teman saya, ada yang tahu fungsi-fungsi, ada yang pakai tapi nggak tahu, ada yang nggak pakai spreadsheet sama sekali, tapi padahal sebenarnya dia bisa memanfaatkan spreadsheet itu gitu. Nah, ada juga ya yang apa namanya udah jago, udah advance gitu, maksudnya dalam bidang IT juga udah advance, tapi dia uh, masih ngelihat spreadsheet doang gitu. Padahal dari sini uh, banyak trik-trik yang bisa dimanfaatkan untuk apa namanya pengolahan data misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini karena saya sehari-hari role-nya dalam suatu project itu adalah sistem analis, jadi ini agak um, menuju ke sistem analisis gitu. Jadi gimana caranya kita punya data, nah kita pakai fungsi-fungsi yang ada di spreadsheet itu, kita menggunakan spreadsheet itu lalu menggunakannya untuk menganalisis data sehingga kita mendapatkan struktur data yang maksimal. Kita mulai aja ya. Oh iya, saya bisa ditemui di LinkedIn ini belum share screen ya. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Belum, sedikit lagi. Jadi hari ini kita belajar spreadsheet, tips dan trik untuk umum dan developer. Udah. Oke, sudah. Oke. Nah, perkenalan sedikit, saya Widasari, saya role-nya adalah sistem analis. Sekarang kerja di Pusilkom UI. Saya bisa dikontak. Ini LinkedIn saya nih di bawah nih, / Widasari Sambung. Oke, sekarang jadi hari ini kita akan membahas ini nih, spreadsheet untuk umum, fungsi-fungsi yang biasa dipakai oleh umum. Maksudnya umum tuh bukan cuma fungsi-fungsi standar matematik ya, kayak sum, average, kayak gitu-gitu. Tapi lebih ke fungsi-fungsi stringnya untuk mengolah datanya. Mesti fungsi-fungsi sederhana sih. Lalu kita bahas untuk developer tuh dia spreadsheet tuh bisa buat apa sih gitu. Nah, nanti kita akan mengelompokkan fungsi-fungsi yang maksudnya kasus penggunaannya itu dalam 2 kelompok, 1 data management dan 2 data analisis. Data management itu pengelolaan data dalam bentuk transaksi dan referensi. Untuk data analisis adalah membuat chart dan report dalam berdasarkan data-data transaksi tertentu. Nah, sebenarnya kalau misalnya data manajemen dan data analisis itu kan sebenarnya adalah fungsi-fungsi yang kita implementasikan kalau kita membuat suatu sistem informasi gitu kan. Standarnya adalah ada data referensi, data lookup, lalu ada data masternya, lalu ada data referensi, ada data transaksi, lalu data transaksinya kita rekap, kita olah, lalu ditampilkan dalam bentuk chart dan report tertentu atau dalam bentuk biasanya kita tampilkan di dashboard gitu ya. Nah, ini ada case study, nanti bisa dicoba-coba sendiri, nanti saya share juga ini spreadsheet-nya. Untuk spreadsheet-nya saya pakai Google Sheet, nanti biar karena bisa online aja sih. Tapi sebenarnya fungsi-fungsinya adalah fungsi-fungsi standar yang ada di spreadsheet lain pada umumnya. Nah, ini kasus penggunaan spreadsheet tuh biasanya buat apa sih? Kalau misalnya umum, kayak misalnya untuk data yang pada umumnya gitu. Kayak misalnya nih siswa sih sekarang kan lagi belajarnya online gitu ya. Spreadsheet bisa dipakai untuk mencatat materi pengajaran tugas harian oleh ibu rumah tangga kalau misalnya rajin gitu ya. Bisa juga dia nyatat pengeluaran dan pemasukan, misalnya dapat apa namanya, misalnya dapat dari suaminya berapa,
lalu pengeluarannya misal buat beli belanja ini, belanja itu, bayar uang sekolah dan lain-lain. Lalu untuk kasus yang lebih generik lagi, yang dalam bentuk pekerjaan itu misalnya kasir, dia mencatat transaksi penjualan. Nah, dari 3 data transaksi itu kita bisa membuat laporan, kayak misalnya untuk siswa kita bisa membuat kayak rekap materi. Jadi nanti ketika mau ujian nih kita bisa gampang melihat, oh dari mata pelajaran tematik gitu misalnya, dari minggu pertama sampai minggu ketiga kita belajar ini. Nah nanti pas ujian kita bisa tuh yang belajar yang ada di situ aja. Lalu misalnya untuk ibu rumah tangga, misalnya dia mengolahnya dalam spreadsheet, bisa juga dia bisa cek mana nih pengeluaran terbesar, apakah buat jajan, apakah buat misalnya kesehatan, seperti itu. Kalau untuk kasir, misalnya mungkin bukan kasirnya sendiri yang lihat ya, dia mungkin manajemen yang atasnya, dia bisa melihat barang apa sih yang laku pada pada saat tertentu, misalnya awal bulan, misalnya banyak yang beli minyak goreng atau beras gitu, karena itu memang pembelian bulanan misalnya. Lalu dari situ kita bisa buat tuh dari peristiwa transaksi sehari-hari seperti ini, kalau misal dibuat sistem informasi bisa jadi sistem informasi sederhana. Misalnya yang pertama, yang lebih advance-nya satu atau 2 tingkat lebih advance dari pencatatan materi, misalnya e-learning, IRT misalnya, lalu keuangan, pencatatan keuangan, lalu kasir, bisa 1-2 tingkat lebih tinggi menjadi ERP Super Mini, kayak misalnya yang modul-modulnya adalah gudang, penjualan, keuangan. Nah itu yang perlu ada dalam suatu ERP ini. Nah ini bisa jadi step up-nya seperti ini gitu. Nah kalau untuk developer tuh buat apa sih spreadsheet? Nah ini dari pengalaman pribadi aja sih. Jadi saya biasanya kalau lagi project gitu ya, saya minta contoh transaksi nih. Dari situ kita bisa cek tuh, kita bisa deteksi data transaksinya seperti apa, lalu dari situ kita bisa lihat perulangannya seperti apa. Nah biasanya yang perulangan akan jadi data referensi. Nah setelah dapat data referensinya seperti apa, kita bisa mendeteksi relasi atau relationship antara dua data itu, data transaksi dan data referensinya. Ada juga ternyata transaksinya ternyata harusnya dicatat sebagai dua transaksi yang terpisah tapi saling terhubung. Nah, saya juga setelah si desain relasi itu ditentukan, menganalisis data transaksinya, bisa kita pakai data tersebut untuk mendesain laporan. Mendesain laporan di spreadsheet itu kan gampang ya, mudah membuat pivot, laporan pivot, mudah membuat chart, dan seterusnya. Nah, kita bisa demokan nih yang seperti ini misalnya ke klien, lalu kalau misalnya, tapi memang spreadsheet ya ada keterbatasan gitu kan, jadi kita pakai itu bisa digunakan sebagai kayak mockup gitu. Ini data apa sih sebenarnya yang diperluin, analisis atau rekap seperti apa yang diperluin. Nah kita bisa simulasi di situ dengan menggunakan spreadsheet. Lalu setelah jadi nih analisis dan desainnya, biasanya kita akan bikin aplikasinya gitu ya, ngoding dan seterusnya. Lalu data-data yang sudah ada ini, data dari sistem sebelumnya gitu misalnya, atau yang sebelumnya cuma dicatat di spreadsheet ini, kita perlu masukin ke sistem kan. Nah, saya juga biasanya pakai spreadsheet untuk migrasi data. Migrasi data tentunya dilakukan setelah datanya dibersihkan dan disiapin. Sekarang, nah dari tadi kan ada beberapa kasus penggunaan untuk data manajemen. Ini saya
ambil yang 4 nih, pengelolaan transaksi, sistem informasi sederhana, analisis dan desain relasi data, dan import migrasi data. Itu saya kelompokkan jadi data management. Nah, fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, fungsi-fungsi spreadsheet yang bisa dipakai untuk melakukan manajemen data, ini fungsi-fungsi yang sering saya pakai aja sih. Mungkin pastinya gitu, pasti ada fungsi-fungsi yang lain juga. Nah, untuk yang sering saya gunakan itu, saya biasanya pakai trim, concat, join, split, sama kan ya, fungsi-fungsinya mirip-mirip lah sama kayak fungsi yang ada di PHP. Lalu remove duplicate dan VLOOKUP untuk data cleaning dan untuk cek data referensinya. Nah, untuk search biasanya saya pakai filter, ada name, range, sama query. Nah, ini yang menarik nih, yang query nih. Saya nggak tahu apakah saya sendiri baru tahu beberapa minggu lalu bahwa di spreadsheet itu ada fungsi query, dan itu fiturnya, fungsinya mirip dengan query yang biasa kita lakukan di database gitu, kayak misalnya select kolom apa dari name range apa, dari tabel apa, where kolom A sama dengan X, N kolom B sama dengan Y, seperti itu. Nanti kita lihat, saya ada contohnya. Nah, lalu yang ketiga, data validation. Ini biasalah, di sini ada if, true untuk proses, lalu checkbox, lalu ada add validation juga. Ada fitur-fitur yang ada di spreadsheet yang bisa digunakan. Nah, kalau dilihat lagi lebih detail gitu ya, sebenarnya fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan di sistem informasi gitu. Maksudnya fungsi fitur itu harus ada dalam sebuah sistem informasi, data manajemen yang ada di sistem informasi. Kayak misalnya ketika data masuk dari form, kita kan harus melakukan validasi ya. Validasi apakah datanya benar, sesuai dengan data referensinya gitu misalnya. Atau ketika masuk dia harus berupa angka, seperti itu. Atau biar sesuai dengan data referensi, kita bentuknya dalam bentuk drop down. Lalu ketika datanya sudah benar, validasinya lolos, untuk data-data yang yang bentuknya adalah teks, kita rapih-rapihin nih pakai trim biasanya. Kalau misalnya kalau datanya masih ada trailing spaces gitu kan, ada fungsi-fungsi ini juga yang dipakai gitu. Lalu setelah datanya masuk, kita pasti akan melakukan temu kembali atau search terhadap data-data yang sudah masuk tersebut gitu. Misalnya mencari transaksi bulan Mei, atau mencari pembelian barang yang paling laku di bulan Januari gitu misalnya. Atau ketika tahun ajaran baru, apa sih barang yang biasanya dibeli sama siswa-siswa, seperti itu. Nah, dari situ kita masuk ke data analisis. Nah, fungsi-fungsi ini juga ada dalam sistem informasi. Kayak misalnya dari data transaksi, kita ubah bentuknya menjadi tabel pivot, lalu dalam bentuk chart. Nah, kalau pivot table itu biar gampang gitu kan, pivot itu misalnya dia bentuknya ada 2 dimensi atau lebih. Jadi ada yang menjadi kolom, misalnya per bulan Januari, Februari sampai Desember, lalu ada di bagian barisnya untuk pengelompokan datanya. Nah, untuk chart dia bentuknya bisa macam-macam nih, bar, line, pie, radar, tree map, dan map, dan masih ada bentuk-bentuk chart yang lainnya. Tips sedikit, kalau misalnya untuk chart, saya biasanya ke data2fish.com. Di situ bisa dilihat kan bentuk chart nih macam-macam nih. Jadi kita bisa mencari bentuk chart terbaik untuk menampilkan informasi apa yang mau kita tampilkan, kayak gitu. Kayak misalnya kita mau melihat statistik, nanti dia ada tuh tree-nya, kayak decision tree gitu, untuk menentukan data yang paling baik adalah
disajikan dalam bentuk bar chart atau dalam bentuk heat map seperti itu.